Ya. Banyak hal yang mulai di pesawat itu sudah terjadi kendala. Satu, penerbangannya 9 jam, ada yang 10 jam, dan bahkan ada yang 11 jam. Ya. Di pesawat itu, mereka tidak tahu nih di mana, toiletnya di mana. Ini makanya kita tipis-tipis dulu. Pemanfaatan toilet juga bagi mereka asing. Lah ini menjadi kendala, maka nanti kita berharap yang namanya manasik, yang namanya bimbingan, jangan terfokus hanya ibadah, tapi prosesi juga harus dijelaskan. Jadi pergeseran dari satu tempat ke tempat lain harus dijelaskan secara detail kepada jamaah. Yang kedua, di setiap tempat apa saja yang akan dikerjakan. Mulai dari toilet di pesawat, kemudian turun tangga, kemudian nanti di tempat-tempat ibadah itu, katakanlah di haram. Di haram itu perrombongan, itu harus detail. Umpamanya kalau tawaf, kalau batal wudhu, itu harus keluar dari jamaah. Itu harus detail seperti itu. Wudhunya di mana atau menunggu di mana, karena kebiasaan yang kita lihat, disinilah jamaah itu tercecer. Tercecer secara rombongan, tercecer secara ibadah. Itu yang penting. Ibadah mereka itu harus dipastikan absah atau tidak. Paling tidak menurut rukun dan kewajibannya. Jadi itu harus kita pastikan. Jadi orang sudah selesai tawaf, ternyata dia dalam keadaan batal wudu. Nah, atau dia batal wudu, minggir, tidak ada yang menyempurnakan. Nah, ini kita ingin pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Dari ruang Komisi 8 DPR RI, kita akan berbincang tipis-tipis dengan Pak Marwanda Sopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Fraksi PKB Dapil Sumut 2. Terima kasih Pak Marwan sudah bersedia hadir lagi di Bincang Tipis-Tipis. Ya, terima kasih. Ini kan Pak, belakangan ini kan ramai dibicarakan soal kenaikan ongkos haji. Oke lah, itu udah selesai. Soal itu, cuman kita sebagai masyarakat ingin mengejar agar berbanding lurus kenaikan ongkos ini dengan pelayanan yang didapatkan oleh para jamaah gitu. Bagaimana hasil pencermatan Pak Marwanda Sopang soal pelayanan untuk lansia, penginapan, transportasi? Silakan iris tipis-tipis dulu Pak Marwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak ketemu dengan bincang tipis-tipis. Ini Pak Erman Tale Daulay ini sudah rindu juga kita. Kalaupun tema yang sama tentang haji dengan bincang tipis-tipis yang lalu, tapi ada perbedaan. Baru saja pemerintah memutuskan besaran kewajiban jamaah untuk pelunasan keberangkatan tahun ini. Sebagaimana keputusan Panja yang baru lalu, saya juga sebagai ketua Panja, kita sudah meyakinkan pemerintah harga yang diusulkan itu akan menyulitkan bagi masyarakat. Karena itu kita mencoba membuka satu persatu kebutuhan pembiayaan. Pada akhirnya ya itulah kesimpulan yang bisa kita lakukan. Berapa inti berpemisahan bincang tipis-tipis ini? Ya 90 juta biaya berangkat haji. Jadi kira-kira di total bulatkan ya sekitar 91 juta. Ya, dari jamaahnya berapa itu? Yang dibebankan kepada jamaah 50 juta dibulatkan. 50 juta. Karena kenaikan harga yang tidak bisa dihindari di Saudi itu pada akhirnya memang itulah yang bisa kita lakukan. Kalaupun sebetulnya kalau ada waktu yang panjang dan persiapan yang
lebih memadai, masih bisa kita lakukan perubahan-perubahan untuk menurunkan harga. Itu 50 dari berapa? Sebenarnya 39 Pak, 40 Pak Marwan? Kan dari 90. Ya, bukan, yang dibebankan ke jamaah. Iya, dibebankan ke jamaah itu Sebelumnya? mereka Sebelumnya? sebelumnya mereka kan kemarin tuh 80 dari 50 juta itu kemarin mereka dibebankan 40 lupa saya persisnya ya, 40 ya. 48 atau berapa. Berarti sekarang kenaikan sekitar 10 lah. Ya, karena naik, biar ya. Jemaah ini memang bisa secara sederhana. Ya, begitu naiknya dari yang kemarin. Beban ini pada akhirnya jamaah akan melunasi dari setoran awal. Ya. Setoran awal mereka itu adalah 25, kemudian mereka mendapatkan pembagian virtual account nilai manfaat, dan mereka juga disubsidi. Pada akhirnya mereka kira-kira menambah ya sekitar 25 juta. Berarti 50 juta lah. Ya, 50 juta itu mereka dibebankan untuk menutupi kekurangan itu, pelunasan ya sekitar 25 juta. Oke, berarti netnya orang yang mau naik haji sekarang ongkosnya 50 juta. 50 juta. Itu sederhananya. Ya, tapi kebutuhan pembiayaan sekitar 91 Ya, juta. Berarti kan dia 40 lah yang disubsidi disubsidi dari hasil pengelolaan uang yang didaftarkan oleh para jamaah. Iyalah, udah dipahami. Sekarang kan ada kenaikan nih Pak Marwan sekitar 10 juta lah, saya iris tipis-tipis gitu ya. Tentu juga harus berbanding lurus dengan pelayanan yang didapatkan. Memang katakanlah bagus, tapi kan perlu ditingkatkan. Gimana Pak Marwan? Ya, kita ingin komitmen pemerintah, kalaupun kita memperteli komponen pembiayaan haji kita tahun ini, dan menemukan angka seperti itu 50 juta, tapi harus berkomitmen tidak ada pengurangan pelayanan. Ya. Terutama di tahun ini banyak jamaah yang kategori lansia. Yang saya dulu Pak, ya itu loh. Karena di tahun 2022 itu para jamaah lansia umur 3 tahun itu tidak ke atas itu tidak dibolehkan berangkat. Tahun ini sudah dibuka kesempatan berangkat. Maka proporsinya lumayan besar. Maka karena itu kita menyarankan kepada pemerintah untuk mendampingi para lansia. Jadi nanti ada petugas. Oh, untuk khusus lansia ini? Khusus lansia. Sebelumnya belum ada itu? Belum ada petugas secara khusus. Berarti di pemberangkatan kali ini, walaupun terlepas naiknya atau tidak, ada pendampingan khusus untuk lansia. Ya. Ada petugas untuk itu situ. Ada petugas untuk khusus yang lansia, baik mulai keberangkatan di embarkasi maupun di pelaksanaan ibadah. Nanti ada secara khusus yang menangani lansia. Tapi selain itu, karena harga-harga naik di Saudi itu, maka hotel-hotel yang akan ditempati atau konsumsi yang disiapkan oleh pihak catering tidak boleh berubah dari layanan sebelumnya. Oke. Dan bahkan kita berharap dan menyarankan untuk mencari penyedia akomodasi hotel, penyedia konsumsi dari pihak catering yang memberikan kemudahan untuk para jamaah dengan harga yang memadai. Untuk itu DPR, saya sebagai Ketua Panja, tahun ini kita juga akan meningkatkan pengawasan. Jadi sekarang kita melibatkan kesekjenan. Kalau dulu hanya Komisi 8 saja, sekarang kita sudah melibatkan kesekjenan DPR RI. Jadi nanti kesekjenan DPR RI akan memberangkatkan tim. Tim itu terdiri dari berbagai komponen, ada komponen pengawasan, ada juga nanti komponen dari media. Jadi kita akan buka pencapaian-pencapaian pemerintah di dalam hal pelayanan terhadap jamaah, tapi kita juga akan menyampaikan kekurangan pemerintah untuk perbaikan masa-masa yang akan datang. Ya, betul. Kami nanti, anggota DPR RI, termasuk saya yang memimpin rombongan nanti, akan melakukan pengawasan.
selain objek-objek tertentu, hotel, catering, pemondokan, bus, tempat-tempat ibadah, kami juga akan keliling nanti melihat para jamaah kita. Mana tahu ada yang tercecer, ada yang kesasar, ada yang tidak terurus. Nanti kita akan coba lihat kira-kira kendalanya di jalanan apa. Jadi kan sebagian jamaah kita ini selain tua, baru pertama kali ke luar negeri. Itu tidak mudah. Maka karena itu kita berharap pos-pos atau titik-titik yang kita anggap menjadi rawan jamaah kita tercecer, itu harus ditempatkan para petugas untuk menyisir kemungkinan-kemungkinan jamaah kita tertinggal. Nah, itu yang sebetulnya kadang-kadang miris kita, jamaah kita ini tercecer, baik di perjalanan, baik di tempat-tempat ibadah. Nah, harus ada pos-pos yang akan ditempatkan di situ. Kami akan sisir nanti itu. Nah, kami berharap kepada para jamaah kita berserah diri kepada Allah dengan niat beribadah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan fisik, kekuatan mental kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kami nanti dari DPR akan mendampingi untuk mendorong pemerintah sekuat tenaga melakukan pelayanan. Dan kami juga akan memastikan prosesi ibadah ini sampai di tahap yang kita harapkan itu menjadi mabrur. Jadi tidak ada yang tercecer dalam ibadahnya. Mungkin itu. Terima kasih. Yang lansia dulu, Pak Marwan, diiris tipis-tipis dulu. Selama ini apa kendala untuk yang lansia ini? Saya terus nanya, apalagi mereka komunikasi nanti tersesat atau ya banyak hal yang mulai di pesawat itu sudah terjadi kendala. Satu, penerbangannya 9 jam, ada yang 10 jam dan bahkan ada yang 11 jam. Di pesawat itu mereka tidak tahu nih di mana toiletnya, di mana. Makanya kita tipis-tipis dulu. Pemanfaatan toilet juga bagi mereka asing. Lah ini menjadi kendala. Maka nanti kita berharap yang namanya manasik, yang namanya bimbingan, jangan terfokus hanya ibadah. Tapi prosesi juga harus dijelaskan. Jadi pergeseran dari satu tempat ke tempat lain harus dijelaskan secara detail kepada jamaah. Yang kedua, di setiap tempat apa saja yang akan dikerjakan. Mulai dari toilet di pesawat, kemudian turun tangga, kemudian nanti tempat-tempat ibadah itu katakanlah di haram. Di haram itu perrombongan. Itu harus detail, umpamanya kalau tawaf, kalau batal wudhu, itu harus keluar dari jamaah. Itu harus detail seperti itu. Wudhunya di mana atau menunggu di mana. Karena kebiasaan yang kita lihat, disinilah jamaah itu tercecer. Tercecer secara rombongan, tercecer secara ibadah. Itu yang penting. Ibadah mereka itu harus dipastikan absah atau tidak. Paling tidak menurut rukun dan kewajibannya. Jadi itu harus kita pastikan. Jadi orang sudah selesai tawaf, ternyata dia dalam keadaan batal wudhu. Nah, atau dia batal wudhu, minggir, tidak ada yang menyempurnakan. Nah, ini kita ingin pastikan. Makanya perlu pendamping tadi itu ya. Perlu pendamping. Bagus, menarik pendamping. Perlu pendamping itu. Jadi dalam prosesi ibadah itu tadi memastikan mereka tidak tercecer dari rombongan, tidak tercecer untuk kembali ke tempat, ke pemondokan, tidak tercecer ibadahnya. Berarti Komisi 8 akan memberikan pelayanan mengawasi agar penyelenggara memberikan pelayanan prima mulai dari awal sampai kembali ke tanah air dengan ujung harapan mabrur. Jadi kita sudah menyepakati dengan pemerintah bahwa kondisi jamaah kita, profil jamaah kita yang seperti ini, maka pelayanannya harus ditambah. Nah, oke, pemerintah sudah sepakat dengan itu, kita sudah mempersiapkan, nanti tinggal kita lihat di lapangan. Maka pengawasan ini penting dan nanti kita evaluasi.
di sana. Kalau ada kekurangan, kita segera minta pemerintah untuk menambal di mana titik-titik yang kita harapkan. Transportasi juga bisa mungkin, bisa ditingkatkan. Juga nanti. Di sana itu ada namanya bus solawat ya, yang akan bolak-balik mengangkut jamaah dari pemondokan ke tempat ibadah, ke haram. Nah, itu harus kita pastikan jamaah bisa memanfaatkan itu atau tidak. Ya. Nah, dapat dibayangkan orang tua turun dari hotel menggunakan lift, kemudian masuk ke bus yang antar tempat ini, pasti tidak mudah. Harus ada pendamping. Nah, pendamping kalau tidak cukup, tenaga pendamping ini tidak cukup, kita berharap nanti di dalam jamaah itu sendiri ada yang menangani. Maka di situ ada karom, ada karu. Oke, ini iris tipis-tipis terakhir nih Pak Marwan. Ya. Dapat info saya kemarin Pak Marwan sudah ke Timur Tengah. Itu bagian dari apa? Pencermatan monitor persiapan haji bukan? Ya, yang keberangkatan ke Saudi itu bagian dari penetapan biaya haji. Ya. Sekaligus memang hal-hal apa yang perlu kita siapkan. Waktu itu kita fokus, kenapa pemerintah mengusulkan anggaran haji kita itu hampir 100 juta, kita melihat itu. Ya, mencocokkan apa benar atau tidak. Kita menemukan sebetulnya masih bisa di bawah 90 juta. Tapi pada akhirnya kita hanya berhasil sampai di 90 juta saja. Kita bisa nggak sih Pak, kayak BPKH gitu, mereka berbisnis di bidang busana haji, transportasi haji, penginapan haji, jadi masuk kitanya yang melakukan itu bisa nggak sih? Bisa, kita baru saja melakukan forum diskusi dengan BPKH. Kalau BPKH bertahan dengan penyertaan sukuk, iya, itu tidak bisa mengejar nilai manfaat tadi itu kan? Ya, nilai manfaat yang didapatkan dari sukuk, yang sukuk pemerintah itu tidak cukup nanti menalangi kebutuhan pembiayaan jamaah haji karena kenaikan harga lebih cepat dibanding kemampuan mengelola itu. Karena itu kita mendorong BPKH harus langsung investasi yang terkait dengan jamaah haji, umpamanya membeli semua seat di pesawat terbang, seatnya BPKH punya. Kemudian kalau perlu mereka mendirikan tower haji di Saudi, maka hotel-hotel itu yang punya adalah BPKH. Tas-tasnya, bag, apa itu semua. Ekosistem perhajian. Sebetulnya banyak, termasuk catering, pakaian, aksesoris, kemudian kain ihram dan lain-lain. Bahkan oleh-oleh bisa ekosistem perhajian. Kita lagi mendorong itu. Kita sudah berkemampuan mendeteksi berbagai varian-varian yang bisa dikembangkan, yang menurut kami itu hasilnya bisa berlipat-lipat. Maka nanti kemampuan BPKH ini mensubsidi jamaah kita, ya tidak apa-apa kalau uang BPKH banyak disubsidi setengah dan bahkan 2/3, ya tidak apa-apa. Tetap namanya dalam keadaan istitoah, karena kerelaan menyimpan duit bertahun-tahun di BPKH itu istitoah namanya. Kira itu. Oke. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB Dapil Sumatera Utara II. Sampai bertemu kembali.